Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa sharrif 'ala sayyidina Muhammad ibn 'Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat di malam hari yang barakah ini guna menunaikan salat tarawih, salat Isya dan salat tarawih witir insyaallah. Salawat dan salam kehadiran Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah tarawih yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Suatu saat turun ayat 65 dari surat Yasin. Kita semua pasti sudah dengar, bahkan sudah hafal. Bunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini, kata Allah, kami tutup mulut-mulut mereka, tangannya berbicara kepada kami, kakinya pun bersaksi kepada kami terhadap apa yang telah dilakukan oleh masing-masing tubuh. Ayat ini menceritakan tentang keadaan manusia setelah hari berbangkit dan ketika berada di padang mahsyar yang kemudian disebut yaumul hisab, hari Allah mulai memperhitungkan. Sewaktu Nabi di majlis, sahabat-sahabat duduk, Nabi menjelaskan kenapa ayat ini diawali dengan kami tutup mulut-mulut mereka. Tiba-tiba Nabi tersenyum sampai kelihatan gigi geraham. Nabi menjelaskan ayat ini kepada sahabat, tapi tiba-tiba Nabi tersenyum. Bertanyalah para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu tersenyum sehingga seakan-akan ayat ini ada sesuatu yang membuat engkau tersenyum?" Kata Nabi kepada sahabatnya, "Ya, ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan peristiwa yang akan datang di yaumul hisab. Ketika manusia berdiri bersaf-saf menunggu dan menanti Allah memperhitungkan amalnya masing-masing, datanglah orang-orang yang durhaka di hadapan Allah, yang ingkar, yang tidak sholat, tidak puasa, tidak mau beramal saleh, menahan harta, tidak mengeluarkan zakat. Ketika mereka ditanya oleh Allah, apa kata mereka? Ya Allah, ini penjelasan tadi, kami tidak melakukan itu, kami tidak melakukan seperti yang engkau tuduhkan. Allah katakan dalam ayat yang lain, Iqra kitabaka. Kalau begitu, buka dan baca catatan amal. Ketika mereka melihat, membaca, pun mereka masih mendatangkan ucapan, Ya Allah, bila yang tertulis ini benar, datangkan kepada kami saksi bahwa saya
Saya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Saya pernah tidak mau mengeluarkan zakat dengan sengaja. Datangkan saksi. Atau saya pernah minum minuman khamar, narkoba, ataupun saya pernah berzina. Datangkan. Maka apa kata Allah dalam ayat? Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kalau engkau minta, maka cukuplah dirimu itu yang akan menjadi saksi. Tidak perlu yang lain. Maka turunlah ayat tadi. Ketika tangan berbicara, kaget yang punya tangan. Tangan berkata, ya, sayalah yang tidak mau memberi kasih sayang dan berbagi kasih dengan zakat dan sedekah. Saya juga yang memegang tubuh wanita yang bukan mahram. Tangan berbicara. Kemudian tiba-tiba kaki pun ikut menambahkan, ya, tangan yang melakukan, aku yang mengantarkannya. Maka pada hari itu tertutup mulut mereka karena bukti-bukti nyata telah Allah datangkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahkan dari ujung rambutmu hingga telapak kakimu, semua nanti akan berbicara di hadapan Allah untuk membuktikan bahwa manusia pernah berbuat dosa dan kemaksiatan. Mari saya buktikan. Jangan tunggu nanti yaumul hisab. Kita tidak tahu kapan waktu itu. Sekarang ini datang seorang laki-laki bertopeng, berpakaian, membungkus dirinya sehingga tidak nampak di CCTV. Oke. Tapi ketika terjadi perampokan di situ rumah, tidak ada saksi, tidak ada orang, tidak ada bukti. Tapi tim forensik lab form mampu membuktikan siapa pelaku perampokan di rumah itu dengan melihat sidik jari yang ditinggalkan. Tangan berbicara. Kaki. Dia menggunakan kaos tangan, menggunakan sepatu, lompat dari pagar, masuk ke rumah orang, melakukan penganiayaan. Toh bisa dibuktikan oleh tim lab form, laboratorium forensik, dari bekas telapak kaki sepatunya dapat diukur. Sepatu ukuran 40 cm, lebar sekian. Kemudian mereka melihat tekanan dari bekas sepatu. Semakin hitam menunjukkan mereka yang punya sepatu itu di atas 50 kg beratnya. Kaki berbicara. Di dunia sudah bisa dibuktikan oleh manusia. Mata, kalau Anda pernah ke luar negeri, bukan lagi sidik jari yang diminta, tapi sidik mata yang direkam. Coba datang ke Bank Sentral Asia BCA, Anda buka rekening baru, bukan hanya finger, tapi pola mata Anda pun diminta. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan berbicara. Tentu kecanggihan teknologi manusia abad ini, Allah yang menciptakan akal yang melahirkan teknologi, Allah lebih sanggup dan sempurna untuk mendatangkan bukti supaya kita tidak bisa menghindar dari dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu, saudara jemaah tarawih yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Ketika manusia akan menemui ajalnya, dalam Quran surat Qaf Allah mengatakan, "Id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Tidak akan mati seorang manusia sebelum dua malaikat penerima turun. Yang satu kata Quran duduk di sebelah kanannya dan yang satu duduk di sebelah kirinya. Malaikat penerima, bukan malakul maut. Itu sebabnya kalau
Kita talqin, matanya sibuk sana kemari, karena dia telah Allah angkat penglihatannya. Fakashafna anka ghita'akal basar yawmal hadid. Kata surat Qaf juga, ketika menjelang ajal, malaikat yang kau tidak yakini, yang tidak pernah kau imani, saat detik terakhir kau lihat malaikat turun, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Roh yang sejak kau lahir hingga menjelang mati tidak pernah kau lihat, selama hidupmu dia menjadi kawanmu dalam jasadmu. Hari itu fakashafna anka ghita'akal basar yawmal hadid. Matamu tajam melihat bagaimana caranya rohmu meninggalkan jasad. Setelah dua malaikat kanan dan kiri duduk, Quran melanjutkan, ma yalfidh min qaul illa ladaihi raqibun atid. Pada saat itulah tidak ada yang dapat kau ucapkan, baik lisanmu maupun hatimu, kecuali itu kalimat terakhir akan dicatat oleh raqib dan atid. Quran surat Qaf 17 dan seterusnya. Dalam ayat yang lain, setelah datang dua malaikat penerima, mereka mulai menunggu datang kelanjutan, yaitu apa? Tawaffatkum rusuluna, kata Quran, maka turunlah wajahil malakul maut, turunlah malaikat maut. Ketika malaikat maut turun, tawaffatkum rusuluna, maka kami utus malaikat-malaikat lainnya untuk menahan agar dia tidak bergerak dan memberontak ketika ruhnya akan dipaksa keluar, kata Quran. Makanya Anda lihat kalau orang mati, setelah matanya kesana kemari, yang tadinya tidak bisa berbalik, tiba-tiba bisa berbalik. Yang tadinya tidak bisa disentuh, tiba-tiba sudah hilang rasa. Itu tandanya, kata Quran, hilang rasa itu karena malaikat telah menahannya. Rasulullah ketika menjelang sakratul maut, Rasulullah berkata apa? Ya Aisyah, alangkah sakitnya sakratul maut ini. Ambilkan saya air. Siti Aisyah bawakan bejana air. Kemudian Rasulullah mencelupkan kedua tangannya yang mulia dan membasuh dari kepala hingga wajahnya sambil berkata, Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah derita sakaratul mautku ini. Malaikat maut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ketahuilah, pedihnya sakaratul maut yang kau rasakan saat ini, itulah caraku yang paling halus aku mengeluarkan roh dari jasad manusia yang tidak pernah kubuat dan kulakukan pada makhluk selainmu. Yang paling halus. Asitok Rasulullah minta bantuan Siti Aisyah. Kemudian dikeluarkanlah roh. Bila dia orang yang baik, maka malaikat maut menyerahkan ruh kita kepada yang sebelah kanan, ashabul yamin, kata Quran. Ketika amal kita kurang apalagi buruk, maka malaikat yang di kiri yang akan menerima ruh kita. Kenapa mereka menerima? Karena mereka diberi tugas untuk membawa ruh kita yang keluar menuju barzakh namanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan sesudah itu roh itu diletakkan di barzakh, nanti dia keluar setelah hari berbangkit. Apa itu barzakh? Barzakh adalah satu tempat, bukan di dunia dan bukan di akhirat, karena akhirat belum ada, karena yaumul qiyamah belum terjadi. Ruh kita terjebak di antara dua alam, namanya alam dunia dan alam akhirat. Bila kita melihat ke depan, kita melihat negeri akhirat yang akan kita datangi. Dan bila kita berpaling ke belakang, kata Nabi, kau lihat keluarga dan dunia segala isinya yang kau tinggalkan. Itu sebabnya Nabi mengatakan, jangan kau permalukan ayah ibumu dan keluargamu yang telah wafat
Baku habis itu, baku habis malam ini. Soalnya saya sudah bernapas beberapa pendengar di akhir. Terakhir, ketika roh sudah keluar, selesai urusan roh di barzakh tempatnya. Tapi ternyata roh masih melihat apa yang akan dilakukan manusia hidup terhadap jasadnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dengarkan hadisnya. Idza wada'atil janazah ala aqabikum in kanat salihah qalat qaddimuni wa in kanat ghayr salihah qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan law kana al-insan lasami'a lasami, kata Nabi. Bila seseorang telah wafat, ruhnya telah berpisah, jenazahnya telah dipikul oleh para pemanggul jenazah di atas keranda kematian, berkata pemilik jasad itu, yaitu rohnya, aina tadhhabuna biha qaddimuni, kata roh kita kepada orang yang memanggul jasadnya, cepat bawa ke kubur. Itu ucapan bila yang wafat orang saleh. Bersegera kau bawa jasadku ke dalam kubur, sebab aku belum bisa menerima janji Allah sebelum 2 hari terjadi keluarnya roh secara sempurna dan terbenamnya jasad di dalam perut bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata Tuhan. Dari tanah terciptanya kalian, ke tanah pula kau akan masuk, dan daripadanya pula kau akan dibangkitkan. Ketika terbenam jasad di perut bumi, maka turun malaikat Munkar dan Nakir memberi harapan dan memberi kabar gembira kepada ruh. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan takut karena engkau pindah alam, jangan sedih karena istri dan harta engkau tinggalkan, jangan. Tapi sebagai gantinya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kami diutus Allah memberi kabar gembira buat engkau. Surga Allah telah disiapkan, bidadari telah bersaf-saf, nikmat telah menunggu dan menanti. Khalidina fiha abada, itu semua untukmu, kekal selama-lamanya tanpa akhir. Wa in kanat ghayr salihah, kata Nabi, tapi bila yang mati buruk amalnya, lebih banyak tidak puasa dari puasa, lebih banyak tidak salat daripada salat, tarawihnya sempurna 5 waktunya hilang, rezeki bertambah, zakat berkurang, ini semua nanti, kata Nabi, in kanat ghayr salihah, bila yang mati orang seperti itu, maka berkata rohnya ketika melihat jasadnya dipikul oleh para pemanggul keranda, apa katanya? Ya wailaha, celaka, aina tadhhabuna biha, kemana kalian akan bawa tubuhku? Yasma'u sawtaha kullu syai'in, kata Nabi, teriakannya itu semua makhluk akan mendengar dahsyatnya teriakan si ruh tadi. Semua mendengar, cecak mendengar, tanaman mendengar, langit hingga awan dan bintang pun mendengar teriakan suara orang yang tadi itu, kata Nabi. Illa insan, kecuali manusia tidak bisa mendengarnya. Law kana insan sami'aha lasa'id, kata Nabi, sekiranya manusia Allah perdengarkan teriakan orang durhaka tadi, maka yang hidup akan tersenyum
Ini kata Quran, bukan hanya sekedar memperdebatkan hadis dhaif dan hadis sahih. Silakan Anda bantah Quran, karena dari Al-Fatih sampai